Sebenarnya apa sih bedanya syaitan? Apa sih bedanya iblis? Ya enggak? Apa sih bedanya jin? Kan begitu. Karena banyaknya disebutkan di dalam Al-Quran, hampir 80 tempat itu menyebutkan kalau syaitan disebut di dalam Al-Quran, itu berarti nisbat penyandarannya kepada jin yang kafir. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Allahumma yassir lana wa sallim lana al-liqa ila syahri Ramadan. Barakallahu fikum jami'a ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Syukran lillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla bi ni'matihi wa taufiqihi, dengan sebab nikmat dan taufiknya. Tentunya nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala anugerahkan kepada kita adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sebagaimana keadaan kita pada malam hari ini. Akan tetapi banyak di antara manusia, sebagaimana apa yang dikhabarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada sebab dua nikmat. Ternyata dengan sebab dua nikmat ini banyak di antara manusia yang maghbun. Mereka terlena, mereka tertipu. Mereka tidak menyadari bahwa kedua nikmat itu adalah nikmat yang azimah. Sehingga Rasul menyatakan maghbunun fihima katsirun minan nas. Mayoritas di antara manusia mereka tertipu, mereka terlena. Nikmat apakah itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang atau kesempatan. Sebagaimana tentunya nikmat sehat tidak dimanfaatkan untuk memperbaiki diri, untuk ibadah kepada Allah, untuk talabul ilm, sehingga sia-sia nikmat sehat itu. Tiba-tiba kemudian sakit. Berbeda tentunya ketika di waktu sehat, dia adalah orang-orang yang senantiasa, orang yang istiqomah dalam ketaatan. Sebagaimana istiqomah itu walaupun sedikit adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Afdhalul a'mal adwamuha wa in qalla. Seutama-utama amal perbuatan itu maka dilakukan secara istimrar, ala dawam, terus menerus walaupun mungkin sedikit. Sehingga semisal kita menjaga salat 5 waktu berjamaah, kita jaga salat malam kita walaupun mungkin hanya witir, kita jaga pula salat sunnah rawatib kita ketika kita sehat, maka ketika kita sakit ternyata dinilai oleh Allah sebagaimana keadaan kita waktu kita sehat. Karena sakit sebuah uzur, ini di antara rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana juga ketika antum mukim, maka ketika antum safar, antum tidak bisa melakukan apa-apa ibadah yang antum bisa lakukan ketika antum mukim, maka ketika antum safar pun akan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib, inilah dua nikmat. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kemudahan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk senantiasa menjaganya, memberikan kemanfaatan untuk kita, akan mengantarkan kepada kita ila sa'ati di dunia wal akhirah, dan akan menjadikan sebab-sebab bekal kita, bekal amalan kebaikan nanti untuk hari esok. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan dan keselamatan kepada kita untuk kita bisa bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan insyaallah ta'ala beberapa pekan lagi. Khabar yang tadi disampaikan dari pengurus sebagaimana Pak Rahmat, bahwa mungkin di antara antum kenal, saya sendiri juga sudah kenal lama juga
Ustaz Abdullah Ihsan, di antara ketua memang Hidayatullah. Khobar memang sakit, namanya baul sukar. Baul sukar ini kencing manis. Itu salah satu pemicu sehingga dalam kondisi agak ngedrop sehingga opname ya. Tentu di antara yang terbaik kita tetap sebagaimana hak muslim satu di yang lain, maka mendoakannya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesembuhan yang sebaik-baiknya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala pula memberikan takdir yang terbaik untuk beliau. Tentu Allah yang Maha tahu, karena seluruh ajal kita maka tentu di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena memang kondisi sudah agak cukup lama. Tayyib, kita hanya doakan semoga ya kebaikan untuk Ustaz Abdullah Ihsan. Tayyib, pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita lanjutkan tentang bagaimana kita mengenal jenis-jenis dan macam-macam syaitan, dan sudah kita bahas beberapa poin, karena kita hari ini masih pada poin di bulan Sya'ban, maka karena di bulan Sya'ban ini ada bulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu dengan kata syahrun yaghfilun nas anhu baina Rajabi wa Ramadan. Kadang bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kadang dilupakan, dilalaikan oleh manusia. Karena bulan Sya'ban itu maka bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan di bulan Rajab, bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal Bani Adam, kaum muslimin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sifatnya amal-amal itu dilaporkan kepada Allah, diangkat kepada Allah, dan ini sifatnya adalah tahunan. Jadi ada amal-amal yang sifatnya bulanan, ada pula amal-amal yang sifatnya tahunan, ada pula yang sifatnya pekanan, sebagaimana puasa Yaumul Khamis. Ketika Nabi SAW ditanya apa di antara keutamaan puasa Yaumul Khamis, Nabi menyatakan karena di hari itu amal-amal itu diangkat kepada Allah, dan aku ingin ketika aku diangkat amal-amalku dan aku dalam posisi berpuasa. Sama dengan alasan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia, dan bulan itu adalah bulan diangkatnya amal-amal hamba kepada Allah, sehingga Rasul pun juga memberikan alasan, fa uhibbu ayyarfa amali wa ana sha'im, dan aku ingin dan aku senang bahwa amalku ketika diangkat kepada Allah, aku pula dalam keadaan berpuasa. Bahwa hadis ini mengisyarahkan Rasulullah SAW memperbanyak saum di bulan Sya'ban. Tapi perlu difahami, tidak ada pengkhususan, terlebih kalau mengkhususkan ketika dia ambil disebut dengan istilah nisfu Sya'ban, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Bahkan ada hadis khusus melarang tentang pengkhususan puasa di ketika itu, karena Nabi menyatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, apabila telah memasuki separuh bulan Sya'ban, kalian jangan berpuasa. Ini maknanya apa? Ya, pengkhususan memang nggak ada. Sementara mungkin sudah tersebar, ya mungkin di telinga kita, bahkan mungkin ada di lewat media sosial, adanya seakan-akan ada amalan-amalan khusus ketika di nisfu Sya'ban. Hadis-hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban seperti yang saya ingin bacakan, yaitu hadis yang disebutkan dari riwayat Aisyah istri Nabi SAW, menyandarkan bahwa Rasul bersabda, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fayaghfiru li aktsari min adadin sya'ri ghanamin kalb. Disebutkan di sini bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun
ketika di malam nisfu Sya'ban. Disebutkan begitu. Ke langit dunia akan mengampuni tentu dosa. Ya. Karena banyaknya dari dosa-dosa, walaupun banyaknya dosa-dosa tidak apa? Dari rambut ghanam, kambing, ya, ataupun kalb. Artinya apa? Ya, disebutkan dengan kalimat kalb di situ hanya permisalan saja. Ya, yaitu apa? Naam, anjing. Nah, tapi hadits ini adalah hadits dhaif. Haditsun dhaif. Karena disebutkan, walaupun diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Tirmidzi dalam Sunannya, tapi di sana adanya apa? Kedhaifan. Ada dhaif. Sebagaimana disebutkan di sana bahwa ada perawi namanya Hijaz lam yasma' min Yahya ibni Abi Katsir. Jadi dia tidak mendengar dari yang namanya Hajjaj di antara perawi dari Yahya bin Abi Katsir. Kalau itu bicarakan tentang masalah sanad. Ya. Bahkan Imam Ad-Darqutni menyatakan qad ruya min wujuhin wa isnadu muttaribun ghairu thabit. Jadi riwayat yang tadi, maka riwayat yang dari banyak sisi atau dari beberapa sisi tapi sanadnya goncang, tidak thabit, artinya tidak kokoh, tidak kuat. Nah, ingat, jadi tidak ada ya sama sekali. Ada pula riwayat yang keutamaan nisfu Sya'ban maudhu', palsu, walaupun disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi disebutkan di sana bahwa hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban seperti malamnya sholat, siangnya berpuasa, ya. Jadi seperti itu, maka ini adalah riwayatnya maudhu'. Nah, barakallahu fikum jami'a, walaupun bulan Sya'ban ini bulan yang utama sehingga di situ memperbanyak puasa, dan demikian pula kalau kita lihat athar-athar salaf yang sebagaimana kalau kita nukil dari ucapan seorang imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan bahwa kaum muslimin ketika masuk bulan Sya'ban mereka itu menghabiskan untuk membuka mushaf Quran, membaca Quran, dan mereka mengeluarkan zakat, ya. Dan itu kebiasaan, demikian keberadaan yang dilakukan oleh para salaf. Dan bahkan ada seorang salaf itu yang menyebutkan ketika dia masuk bulan Sya'ban, ketika mereka itu punya usaha, punya toko, tokonya ditutup. Bahkan kemudian mereka habiskan untuk baca Al-Quran. Bahkan dari riwayat yang lain disebutkan dalam athar salaf, ya, bahwa ketika Allah mensyariatkan di bulan Ramadan sebagaimana saum, sebagaimana tilawatil Quran, sebagaimana sedekah, maka juga disyariatkan pula, disunnahkan pula ketika di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang memang untuk berikutnya sudah mendekati daripada apa? Naam, bulan Ramadan. Taib. Ini pula dalil yang saya sebutkan ketika Rasulullah SAW ditanya puasa apa yang paling afdal setelah Ramadan, Nabi menjawab Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Jadi puasa yang paling afdal itu kata Nabi SAW ketika ditanya adalah bulan Sya'ban. Kenapa? Karena untuk memuliakan, mengagungkan Ramadan. Tapi lafaz yang ini adalah lafaz yang syadz. Kenapa? Menyelisih hadis yang lebih sahih. Mana? Bukan Rasul menyatakan afdhalus shalah ba'dal maktubah salatul lail wa afdhalus shaum ba'dal fariidah syahrullahil muharram. Nah, itu yang lebih sahih. Keutamaan salat setelah salat wajib, salat malam. Keutamaan puasa setelah puasa wajib, bulan Muharram, bulannya Allah, berarti Yaum Asyura. Nah, itu riwayat yang lebih sahih. Dari lafaz yang sisi ini syadz,
Tapi ketika Nabi ditanya, fa ayyu sadaqah afdal? Manakah sedekah yang paling afdal? Qala, Nabi menjawab, as-sadaqatu fi Ramadan. Sedekah ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena syawahid, dukungan-dukungan riwayat yang lain, karena memang banyak. Karena di bulan Ramadan amal-amal soleh itu dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dilipat gandakan oleh Allah. Taib, maka ini insyaallah ta'ala, jadi sekali lagi tidak ada satupun riwayat yang sahih tentang pengkhususan untuk memuliakan, untuk melakukan amal-amal ibadah di nisfu Sya'ban. Tidak ada. Taib, kita langsung masuk pada pembahasan berikutnya. Kita mengenal di antara syaitan, sebagaimana kemarin sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan tentang surat tentang ta'awudz ya. Dan ta'awudz kemarin sudah kita bahas bahwa intinya syaitan itu setiap yang durhaka dan melampaui batas, baik dari kalangan jin ataupun manusia maupun hewan. Ya. Jadi itu sebagaimana sudah saya sebutkan dalil-dalilnya ya. Nah, salah satunya apa? Penjelmaan anjing hitam. Nabi mengatakan apa? Al-kalbul aswad syaitan. Ya. Kemudian disebutkan tentang lafaz syaitan untuk jin yang kafir. Kalau itu disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih sekitar ada 80 tempat. Jadi kalau penyebutan banyak, makanya oleh sebab itu kadang orang rancu. Sebenarnya apa sih bedanya syaitan? Apa sih bedanya iblis? Ya enggak? Apa sih bedanya jin? Kan begitu. Karena banyaknya disebutkan di dalam Al-Quran, hampir 80 tempat itu menyebutkan kalau syaitan disebut dalam Al-Quran, itu berarti nisbat penyandarannya kepada jin yang kafir. Bangsa jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang kejawen, ada yang PKI, ada. Ya, antum mungkin tidak percaya ya, terserah antum. Ya, tapi anda sebutkan benar nih. Ya karena pengalaman yang pernah saya alami. Wallahu alam. Walaupun kita tahu memang syaitan itu kemasannya dusta, tapi sampai anda sendiri kan saya pernah ceritakan. Sampai dia bisa bahasa macam-macam, ya kan? Lewat lisan tadi. Orang Sunda bisa bahasa Jawa. Sampai anda penasaran, ini bener apa enggak nih? Dia itu Jawa apa Sunda, kan begitu? Ternyata dia enggak bisa Jawa, atau dia Sunda asli. Ya Allah, berarti memang bener gitu loh. Anda sendiri yang rukyah baru percaya juga gitu loh. Kan ajib ya, ajib jadinya. Jadi seperti itu. Belum lagi ya yang bahasa yang macam-macam. Ya lu gimana kita enggak ngerti bahasa mereka, bahasa Cina misal. Lagi rukyah, ya nggak usah digubris, bacain rukyah saja. Lalu bahasa Cina kita nggak tahu. Jadi seperti itu. Taib. Kalau bahasa yang kita ngerti ya kita layani. Artinya ya kita coba debat, kita nasihati dan sebagainya. Taib. Nah, jadi seperti itu. Jadi sehingga penyebutannya demikian. Bahkan ada yang ahlu sunnah, ada yang khawarij. Ada, bukan tidak ada. Macam-macam jin itu hampir sama dengan manusia. Yang membedakan cuma dia lebih daripada kita. Lebihnya apa? Dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Itu berarti satu set ketika lah. Kemudian disebutkan juga di antara sebutan di dalam Al-Quran itu ada namanya marid. Ini saya nggak ada mushaf ya. Mana HP anak tadi ya? Ya, itu disebut dalam surat As-Saffat pada ayat 7. Ya, yaitu yang disebut dengan marid. Marid di sini ma-nya panjang, ra kasrah pakai dal. Beda dengan dot ya. Karena kalau orang amiyah bisa marid pakai dot itu, tapi sama dengan kalimat marid. Ya, di sini maksudnya apa? Marid itu syaitan yang sangat durhaka. Dan tentu lafaz marid, jenis syaitan yang sangat durhaka ini tidaklah disebutkan dalam Al-Quran kecuali pada satu tempat,
Dan itu sebagai sifat, bukan nama. Seperti pada As-Saffat ayat 7. Surat As-Saffat berarti surat setelah surat Yasin. Wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Ya. Taib. Di situ disebutkan ketika Allah Tabaraka wa Taala mengkisahkan inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid. Jadi di sini sebelum ayat 7 pada ayat 6 kata Allah, sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia. Langit dunia. Langit dunia itu berarti langit yang kita bisa lihat. Karena ada langit yang kita bisa lihat. Percaya apa tidak? Ada langit yang tidak bisa lihat. Ya harus percaya. Langit ini 7 lapis. Iya enggak? Dalam surat Al-Mulk, sab'a samawatin tibaqa. Jadi sehingga ayat ini jelas gamblang. Berarti kita yang lihat ini langit pertama disebut langit dunia. Berarti kita ngelihat langit karena kita di dunia bisa kita lihat. Gitulah ya, gampang kan sebenarnya. Ayat ini nggak perlu dipelintir-pelintir. Sesungguhnya kami telah menghiasi, kata Allah, langit dunia bizinatinil kawakib, dengan sebuah hiasan keindahan yang namanya kawakib. Kawakib ini, kaukab jamaknya kawakib, bintang-bintang. Jadi bintang-bintang ini Allah memang ciptakan hiasan langit. Indah antum lihat bintang, betul tidak? Masya Allah. Ya. Tapi paling indah kalau antum melihat bintang itu di Saudi. Jadi waktu itu pernah perjalanan dari Taif menuju Madinah, baru itu zen. Kalau antum posisi yang ada di Madinah, tidak akan kelihatan, kayak sulit antum melihat. Kenapa? Karena terangnya lampu yang luar biasa. Mungkin bahkan jarang. Tapi ketika antum sudah keluar di gurun Sahara begitu, baru kelihatan betul, masya Allah, indahnya langit di sana. Ya. Nah, ternyata Allah sebutkan tentang fungsi bintang-bintang di langit itu. Wa hifdzam min kulli syaitanin marid. Sebagai penjagaan dari setiap syaitan marid, yang sangat durhaka. Maksudnya syaitan siapa ini? Yang mereka itu senantiasa berusaha untuk apa? Mencuri keputusan Allah sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Gitu loh. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yukdzafuna min kulli janib. Jadi tidaklah dia berusaha mencuri pendengaran ke atas, ya, di ketinggian. Artinya ketika Allah putuskan, Allah sampaikan kepada malaikat, maka yukdzafuna min kulli janib, maka dia dilempari syaitan yang marid tadi dari semua penjuru. Jadi ini fungsi seperti tadi, ya. Jadi seperti itu yang disebutkan. Nah, ini jelas. Jadi Allah sebutkan dengan syaitan yang sangat pendurhaka. Ternyata tadi ada yang mereka berusaha untuk apa? Mencuri pendengaran keputusan Allah Tabaraka sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan itulah yang disampaikan kepada para kahin dan Arab, para dukun-dukun ini. Nah, makanya ada istilah dukun yang mereka mengatakan atau meramal akan terjadi nanti seperti ini. Kadang juga benar. Ya enggak? Iya. Tapi ingat, jadi kebenaran yang dia dapatkan itu tadi ketika disampaikan oleh marid tadi, syaitan marid tadi. Tapi ingat, kebenaran dia itu satu, kebohongannya 99. Ya, jadi seperti itu. Kebenarannya memang jadi ya kebetulan aja. Tapi disitulah sebagai bentuk batu ujian, akhirnya apa? Manusia mempercayai. Terlebih kalau daerah-daerah yang mungkin minus ya agamanya, lebih-lebih daerah mungkin lembah. Oh itu masya Allah sangat kuat sekali tentang seperti itu. Pokoknya bahkan mungkin dokter bidan tidak dipercaya. Yang dipercaya siapa?
orang pinter, orang tua, ya enggak? Nah itu karena dianggap manjur semacam-macam. Nah seperti itu. Ini karena lemahnya din agama akidah mereka. Ingat, dan itulah peristiwa sehingga, dan sebenarnya kalau surat As-Saffat ini salah satu ruqyah yang dibaca penyembuhan ketika orang itu memang kena gangguan jin. Salah satunya bacakan surat As-Saffat. Kenapa dibacakan surat As-Saffat? Karena itu banyak mengisahkan itu supaya mereka juga takut, dia faham. Kebetulan kalau dia seorang jin yang muslim ya dia ngerti. Nah gitu, itu maksudnya seperti itu, dibacakan surat As-Saffat untuk apa namanya penyembuhannya. Baik, kita lanjutkan. Di antara di samping kita sudah tahu syaitan secara umum, dan syaitan itu juga predikat ya dari jin, manusia, hewan. Kemudian tadi ada syaitan marid ya yang sangat pendurhaka, kisahnya tadi disebutkan tadi. Kemudian kita kenal juga ada salah satu nama jin yang kita kenal, namanya Ifrit. Ifrit, ya kan? Ini adalah jin yang lebih keras dalam melampaui batas. Ifrit, dan jin yang paling kuat adalah Ifrit. Tingkatan jin yang paling kuat itu adalah Ifrit. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan ini kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya panjang ya kisahnya. Jadi ketika itu di masa Sulaiman ada satu kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang raja tapi perempuan namanya Balqis. Tapi dia dan seluruh penduduknya menyembah matahari. Ajib atau tidak ajib? Tuh, sampai sekarang masih ada. Dulu zaman Sulaiman juga ada. Ya. Dan ingat, Nabi Sulaiman di antara nabi termasuk raja dan betul-betul merajai seluruh makhluk Allah, dan itu salah satu mukjizatnya. Dia pun tahu dengan bahasa hewan, sehingga disebutkan dalam surat apa? An-Naml. An-Naml artinya apa? Semut. Karena di situ ketika semut dengan bala tentaranya, teman-temannya, maka di antara ya pimpinan semut tadi, ya namlah wahai semut-semut, ya segera aku masuk ke lubang-lubangmu karena aku takut nanti diinjak sama Sulaiman dan tentaranya. Ternyata Sulaiman itu ngerti dengan bahasanya, senyum dia. Bayangkan, ayo antum mungkin dengerin bahasanya semut? Ya tidak mungkin. Ya kan? Jadi seperti itu. Taib. Dan termasuk Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah apa? Bisa menaklukkan jin. Apapun, termasuk tadi jin yang paling hebat namanya Ifrit. Ya. Masya Allah. Sehingga jin ini luar biasa. Jadi istilah sihir, masa ini benar? Kok tiba-tiba di perut orang itu ada paku? Terus kemudian ada benda begini. Kadang-kadang tidak masuk akal, memang tidak makul, tidak masuk akal. Tapi terjadi karena itu memang ya itulah jin yang diberikan kekuatan oleh Allah Taala. Ya, cuma tidak mesti harus dipercayai. Ya, tidak mesti dipercayai. Kadang-kadang lewat telur keluar macam-macam. Seorang peruqyah ini tidak mesti peruqyah itu mesti dipercayai. Kadang-kadang mainan juga peruqyah nanti. Takutnya begitu. Makanya harus jelas siapa peruqyah itu, gimana akidah dia. Nah ini penting kan, sudah salah satu yang sampaikan seperti itu tentang Ifrit seperti itu. Jadi kisahnya demikian. Nah kesimpulannya tentunya karena dia Nabi ingin berdakwah, mengingatkan kepada Balqis dan bala tentaranya bahwa tidaklah Tuhan kecuali apa? Ya Allah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim nulis surat kan begitu. Hadhihi risalah min Sulaiman, kan begitu intinya. Jadi seperti itu, diajak masuk Islam dan yang lainnya. Tapi kemudian ya belum mau. Makanya dia ingin membuat sesuatu yang surprise, perkara yang takjub begitu, sehingga dia tawarkan kepada bala tentaranya. Untuk apa? Ya memindahkan singgasana Balqis ke Sulaiman. Nah kisahnya, qala Ifritu,
minal jin. Nah, ifrit dari bangsa jin. Sehingga salah satu nama ifrit, jin yang paling melampaui batas, paling kuat. Dia mengatakan apa? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi qawiyyun amin. Nah, dia menyebutkan begitu. Ifrit mengatakan kepada siapa? Sulaiman, aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Jadi, nah, jadi seperti anak ini langsung begini. Sebelum itu sudah sampai. Cepat apa enggak? Ya, cepat sekali. Wa inni alaihi qawiyyun amin. Dan sungguhnya aku untuk menjalankan perkara itu, aku adalah yang kuat dan aku terpercaya. Luar biasa ya, kalau memberikan kepercayaan, bagaimana dipercaya sama Sulaiman. Tapi ternyata masih kurang cepat. Sehingga ada orang diberikan kitab oleh Allah, dia seorang mukmin hanya dengan kedipan saja. Bayangkan antum. Hadza min fadli rabbi. Tapi inilah dulu dipelajari ilmu. Nah, saya dulu ngajari ilmu begitu. Ya sudah, taubatan nasuha. Jadi ilmu yang dulu saya pelajari begitu. Hadza min fadli rabbi. Gitu. Ini adalah fadlah, karunia dari Allah Tabaraka wa Taala. Cari macam-macam. Bisa terbang, bisa begini. Benar apa enggak, Ustaz? Benar. Antum enggak percaya. Jadi namanya Kumayang Jati. Ya. Aji Panglemunan. Nah, itu kalau namun enggak tuh, kalau orang Sunda mungkin tahu dia. Jadi begitu. Ya, jadi seperti itu. Taib, jadi ini ifrit. Adapun nama-nama Bhanuspati dan yang lainnya itu hanya nama-nama istilah macam-macam. Ada lagi namanya Al-Ghul. Al-Ghul, salah satu nama jin. Al-Ghul ini tukang sihir jin. Al-Ghul, Aghwalun atau ghilan, ya, yakni syaitan yang suka menculik manusia. Nah, dan membinasakannya. Sehingga dulu kada orang hilang, itu bisa begitu, diambil dia, diculik. Nah, jadi seperti itu. Maka al-ghul, aghwalun, ghilan, ini jenis jin dan syaitan, yaitu tukang sihirnya. Jadi ada di dalam jin itu ada tukang sihir, yaitu namanya al-ghul tadi. Ya, sehingga ada lafaz hadis itu juga, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jadi kalau itu bicara tentang ruqyah, jimat-jimat, kemudian termasuk sihir yang berupa mahabbah. Apa mahabbah? Mahabbah ini supaya orang itu yang tadi yang tidak suka jadi suka, ya, yang dia suka supaya benci, ya, apa leu-leu gitu ya, semacam itulah. Jadi kalau orang katanya orang Banyuwangi apa, semer mesem, nah begitu, mana Banyuwangi. Jadi begitu. Jadi ada cerita seperti itu istilahnya. Ya, kadang-kadang pakai macam-macam, pakai puasa dan semisalnya ada. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, maka datang beberapa hadis yang menyebutkan tentang ghilan ini, karena tukang sihirnya di jin. Maka Rasulullah SAW menyatakan, idza taghawwalat bikumul ghilan fabadiru bil adzan. Jika bermunculan ghilan, maka bersegeralah mengumandangkan azan. Ya, jadi seperti itu. Ada pula hadis sifatnya memang mauquf dari sahabat Umar, innahu la yatahawwalu syai'un an khalqihi alladhi khuliqa lahu walakin fihi saharatun min saharatikum fa idza ra'aytum min dzalika syai'an fa'adzinu. Tidak sesuatu pun yang bisa berubah dari penciptaan asalnya, akan tetapi pada mereka jin terdapat tukang sihir seperti tukang sihir kalian. Jadi bisa merubah. Ingat ketika tukang sihir di masa Fir'aun, tali temali bisa diular. Musa Harun pun tersihir, ya betul tidak? Iya. Bayangkan antum. Sehingga makna sihir
hakikatnya adalah tipuan. Dia bisa menipu sebuah kebatilan bisa menjadi seakan kebenaran. La haula wala quwata illa billah. Sehingga Allah katakan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Nah, akhirnya apa? Dilepaskanlah tongkat. Ternyata Tuan sihir juga tahu kalau ini bukan tongkat, betul-betul ular. Loh. Tapi coba bayangkan. Jadi sehingga sihir salah satu bisa sihir ain. Ya kan? Bisa sihir ain. Sihir ain itu bisa saja bukan hanya pandangan dengki, orang yang terlalu senang cinta atau mungkin kagum bisa menjadi sihir ain. Karena pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu kagum dengan seorang, akhirnya dia kena sihir ain, tiba-tiba tersungkur. Nah, cara pengobatannya gimana? Ternyata si orang yang tadi takjub tadi karena kebaikannya atau mungkin ibadahnya dan yang lainnya, maka diperintahkan untuk wudhu. Air wudhu itu dipakai untuk pengobatan dan untuk mandi buat dia. Loh, itu caranya. Kalau itu pun tahu. Sehingga termasuk salah satu sihir ain itu ketika anak tiba-tiba menangis, anaknya masih kecil, balita, tidak jelas. Kalau sudah kita cek, loh, kembung enggak, tadi juga kasih makan, nangis ini kan, nah, maka harus dibacakan ruqyah. Ya, nah, sebagaimana penjelasan dalil. Kalau anak baru lahir, maka Pak Dokter, Bu Bidan mesti menginginkan anak itu nangis, coba enggak? Kalau tidak nangis, wah, dah masalah ini. Bisa mungkin kemasukan air ketupan atau yang semisalnya, atau mungkin karena ada kelainan jantung dan semisalnya, ya enggak? Mesti nangis, baru senang, dia nangis. Padahal dalam bahasa hadits itu tusukan syaitan yang berikutnya. Awal permusuhan dilanjutkan. Jadi setiap anak yang nangis itu ketika baru lahir itu tusukan syaitan, kecuali Isa ibnu Maryam. Jadi itu bahasa hadisnya. Maka oleh sebab itu apa? Kita bacakan perlindungan kepada dia, kita tahnik dia. Tentang azan memang ada khilaf. Kenapa? Supaya awal itu dimasukkan dengan apa tadi? Dengan kalimat-kalimat Allah. Maka oleh sebab itu azan itu salah satu ruqyah yang syariah. Maka oleh sebab itu kalau kita bahas tentang hukum azan, Masya Allah, bagaimana kekuatan azan luar biasa. Maka oleh sebab itu ketika misal kita ada uzur tidak ke masjid, maka azan, karena fungsinya azan untuk itu. Bukan ada hadis ketika azan diazankan syaitan lari sampai buang angin, ya enggak? Iya, dia masuk ke kamar mandi dan semisalnya. Ketika dikomatkan selesai, masuk lagi dia menggoda. Nah, jadi azan ternyata salah satu disyariatkan ketika kita mungkin safar, ada rombongan, ya kalau ada mungkin azan, dan kalau tidak iqamah saja. Ifrit. Terus apa lagi? Ghilan. Ya, itu salah satunya jin sihir, tukang sihir di kalangan apa namanya bangsa jin. Ada as-si'ali, ya, as-si'ali ini juga ternyata adalah ghilan, bahkan ini lebih jahat dibanding yang sebelumnya, ya. Nah, kalau as-si'ali ini jin yang paling banyak ditemukan di kolam yang sudah banyak ditumbuhi. Kolam, apa ya bahasa kolam kalau di sini? Apa, Pak? Kalau kolam itu bahasa Arabnya, kalau yang bahar itu kan ini bisa disebut dengan buhair. Buhair itu kayak danau, ada kolam mungkin ditumbuh-tumbuhi begitu. Itu makanya ketika antum misalkan mau ke pantai, mau ke laut, mau ke apa, jangan lupa berdoa, berlindung kepada Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu penting. Ya. Jadi seperti itu yang banyak ditembus mak belukar itu as-si'ali. Membedakan antara apa namanya al-ghul tadi. Dan kadang disebutkan jika dia berhasil mendapatkan manusia, dia permainkan manusia sebagaimana kucing mempermainkan tikus tadi. Baik, sampai di situ insyaallah taala pembahasan kita tentang kita mengenali macam-macam daripada apa tadi? Na'am syaitan. Sebagian disebutkan tadi di awal
Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Taala senantiasa melindungi kita semua, dan tentunya kita dengan apa? Zikir pagi sore, dan kita berbanyak untuk tilawatil Quran. Wallahu taala alam. Jika ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak ada, walhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Cukup? Ya sudah cukup. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.